Mari kita buka sama-sama Alkitab kita, dan nanti kita akan belajar bersama-sama. Saya akan baca. Kita akan membaca terlebih dahulu. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 8. Baik, sebelum kita memulainya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk hari Sabat istimewa yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami ingin belajar sebagian dari firman-Mu. Kami rindu apa yang kami pelajari akan membuat kami semakin setia, semakin dekat dengan Tuhan, dan siap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Roh Kudus menolong kami, ya Bapa, dan mengampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, tadi dikatakan di ayat yang kedua bahwa di rumah itu diadakan perjamuan untuk dia. Siapa yang mengadakan perjamuan untuk Yesus? Ketika Yesus mendekati hari-hari terakhir dalam pelayanannya di dunia ini. Siapa yang mengundang secara khusus ini? Kalau dalam Lukas pasal 7 ayat 36, Lukas pasal 7 ayat 36, orang yang mengundang itu namanya adalah Simon. Dan dia adalah seorang Farisi. Ya. Orang Farisi adalah pimpinan-pimpinan agama, pemuka-pemuka masyarakat. Jadi, yang mengundang Yesus makan ini bukan orang sembarangan, tetapi seorang tokoh yang dihormati baik dalam masyarakat maupun dalam keagamaan. Nah, siapa namanya orang ini? Kalau dalam Markus pasal 14 ayat yang ketiga, Markus pasal 14 ayat 3, maka orang Farisi ini namanya adalah Simon. Simon, seorang Farisi. Tetapi di ayat ini diberikan keterangan yang menarik. Kenapa? Karena Markus 14 ayat 3 mengatakan, ketika Yesus berada di Betani, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan. Simon, orang Farisi itu, ternyata disebut si kusta. Kenapa Simon disebut si kusta? Karena dia pernah mengalami kusta. Dia pernah mengalami sakit yang menjijikkan ini. Dia mengalami sakit yang sangat mengerikan ini. Saudaraku sekalian, kalau kita membaca dalam Imamat pasal yang pasal 13 ayat 44 sampai 46, ya. Nanti kalau ada waktu bisa dibaca di rumah. Imamat 13 ayat 44 sampai 46. Penyakit kusta ini penyakit yang mengerikan, ya. Itulah sebabnya orang yang kena penyakit kusta ini, siapapun dia, entah itu orang terpandang atau orang biasa, entah itu pemimpin agama atau rakyat jelata, entah dia raja ataupun seperti kita, ya, tidak punya kedudukan di pemerintahan, mereka harus dikucilkan di luar kota. Mengapa? Karena kusta pada saat itu adalah penyakit yang dianggap menular dan sangat menjijikkan. Sehingga para penderita kusta ini harus hidup sendirian, ya, diisolasi, tidak punya apa-apa. Kepada penderita kusta ini pun dipakaikan pakaian yang tercabik-cabik. Mereka tidak boleh memakai pakaian yang bagus. Walaupun dia kaya raya, tapi ketika kena kusta, dia harus pakai pakaian yang sobek-sobek. Rambutnya harus terurai. Kalaupun dia keluarga tukang cukur contohnya, tidak boleh dicukur rambutnya, harus terurai. Sehingga ketika orang memandang orang-orang kusta ini menjadi sangat tidak nyaman, ya. Dan mereka kemanapun pergi, mereka harus menutupi muka mereka. Wajah mereka seganteng apapun, secantik apapun, kalau sudah kena kusta, harus ditutup wajahnya. Dan ketika mereka berjalan, mereka harus berteriak, najis, najis. Mereka disingkirkan dari masyarakat, bahkan dari keluarga. Nah,
Kalau kita berpikir ya, bisa jadi mirip-mirip dengan COVID-19 kayaknya ya. Walaupun bukan itu penyakitnya. Tetapi akibat sosialnya seperti COVID-19. Kalau ada orang yang terkena, langsung isolasi. Tidak boleh bertemu dengan siapapun. Ya, sampai dinyatakan sembuh. Bahkan ada teman kita yang ada di Jakarta sana, sampai 7 kali swab pun masih positif. Dan harus tetap diisolasi. Jadi sangat orang yang terkena kusta ini sangat terasing, ya, terisolasi, tidak nyaman. Apalagi mereka harus berteriak, najis, najis, najis. Mengapa mereka berteriak najis? Ini untuk melindungi orang lain supaya tidak mendekat. Sehingga ketika ada orang mendekat tempat tinggal mereka, orang itu segera menjauh. Kalaupun orang kusta ini kelaparan dan harus mencari makanan ke dalam kampung, mereka berteriak dengan keras, najis, najis, sehingga semua orang akan minggir. Saudara sekalian, kita bisa membayangkan sekarang, ketika yang terkena kusta adalah Simon. Simon seorang pemimpin agama. Simon seorang yang dihormati dalam masyarakat. Kita bisa membayangkan betapa stresnya, betapa tertekannya, betapa tidak enaknya pengalaman yang dialami oleh Simon dari Betani ini. Saudara sekalian, tetapi puji Tuhan. Kenapa? Kalau dia sudah mengundang Yesus datang ke rumahnya, artinya apa? Simon sudah sembuh. Dan siapa yang menyembuhkan? Yang menyembuhkan adalah Yesus. Simon mengundang Yesus dan murid-muridnya datang ke rumah untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan Yesus yang telah menyembuhkan dia dari kusta. Dia melakukan yang terbaik. Dia melakukan yang semaksimal mungkin. Bahkan dia mengundang juga orang-orang Farisi yang lain untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tahu berbalas budi, mengucapkan terima kasih kepada Yesus yang telah menyembuhkannya. Nah, saudaraku sekalian, di pasal 12 Injil Yohanes ini, latar belakangnya adalah, atau situasinya adalah, ini adalah sebuah pesta makan-makan, selamatan, ya, kalau orang Jawa. Kenapa? Karena ini selamatan pengucapan syukur. Mengucap syukur karena sudah sembuh dari kusta dan mengucapkan terima kasih kepada Yesus yang telah menyembuhkannya. Meskipun bagian ini diberikan kepada kita dalam bentuk narasi atau sebuah cerita sejarah, namun kita akan tetap mendapatkan pengajaran. Pengajaran apa? Pengajaran bagaimana menghormati Yesus. Semua yang hadir di situ memiliki pengalaman pribadi dan cara tersendiri bagaimana menghormati Yesus. Kita akan melihat orang yang pertama, tentu saja, yaitu Simon, orang Farisi itu. Kenapa? Karena dialah yang mengundang Yesus. Ya, kita kembali fokus ke Yohanes pasal yang ke-12. Dikatakan di ayat yang kedua, bagian pertama, di situ diadakan perjamuan untuk Yesus. Siapa yang mengadakan? Simon, orang Farisi, yang pernah kena kusta. Kita bisa memperhatikan di kisah ini, bahwa semua perhatian Simon difokuskan kepada Yesus. Yesus yang menjadi tamu utamanya. Walaupun murid-murid semua datang, dan mungkin tokoh masyarakat di Betani juga diundang, ya, tetapi yang menjadi fokus utama adalah tamu kehormatan adalah Yesus. Kita bisa membayangkan Simon menyediakan makanan terbaik, pelayan terbaik, tukang-tukang masak yang terbaik untuk melayani Yesus, orang yang telah menyembuhkan dari kusta. Tetapi ternyata di dalam kisah ini hati Simon tidak tulus. Mengapa tidak tulus? Karena ketika pesta sedang berlangsung dan ada seorang wanita yang datang ke pesta itu
Kalau di Lukas pasal 38, Lukas 7 ayat 38 dan 39, di sana dikatakan begini. Ada seorang wanita yang datang, yaitu Maria Magdalena, ayat 38 Lukas pasal 7, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus di dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyikanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Ayat 39, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Kita lihat, acaranya adalah acara mengucap syukur. Acaranya adalah acara untuk berterima kasih kepada Yesus. Tetapi ketika Yesus memperlakukan seorang wanita yang sedang mengadakan upacara khusus baginya, maka di pemikiran Simon adalah hal-hal yang negatif. Dia melihat Yesus dari sisi yang negatif. Dengan demikian, dia tidak tulus menerima Yesus di rumahnya. Dia tidak tulus ketika dia sedang mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Apakah Yesus nyaman kalau gitu di rumah Simon? Tentu saja tidak. Ya. Kenapa tidak nyaman? Karena justru orang yang mengundang dia datang, hatinya tidak tulus dalam berterima kasih. Justru Simon yang mengundang dia ke rumahnya, dia tidak setuju dengan tindakan Yesus. Bahkan dia mencari sisi negatifnya untuk menyalahkan Yesus. Walaupun itu adalah gerundelan dalam hati. Tetapi Yesus bisa membaca hati. Simon tidak menghormati Yesus sebagaimana mestinya. Kalau kita membaca nanti Lukas pasal 7 ayat 46 ya. Lukas pasal 7 ayat 46, di sana diceritakan bahwa Simon tidak mencuci kaki atau menyediakan pelayan untuk membasuh kaki Yesus dan murid-muridnya sebelum masuk ke rumahnya. Saudara sekalian, kebiasaan di zaman Yesus dan di Timur Tengah pada waktu itu, karena wilayah itu adalah wilayah yang berpasir dan berdebu, setiap orang selalu menyediakan air untuk cuci kaki bagi para tamu sebelum masuk rumah. Ya. Tetapi Simon melupakan hal yang sangat mendasar ketika dia mengundang Yesus di rumahnya. Kenapa? Tidak ada pelayan yang mencuci kaki. Atau bahkan Simon tidak mencuci kaki Yesus sebagai tamu kehormatannya. Apalagi yang membuat Simon tidak tulus dalam menghormati Yesus. Di ayat yang ke-47, Lukas 7 ayat 47, Simon tidak menyambut Yesus dengan ciuman kudus, layaknya seorang sahabat. Ya. Karena di zaman itu, saudara sekalian, kalau orang bertemu akan cipika-cipiki istilahnya. Ya, kalau sekarang ya, kalau di tempat kita berjabat tangan. Walaupun sekarang dilarang berjabat tangan. Artinya, saudara sekalian, Simon pada saat mengundang Yesus, dia sedang menjaga jarak dengan Yesus. Dia merasa tidak seharusnya bersahabat dengan Yesus. Anak tukang kayu itu, yang tidak punya rumah itu. Kenapa? Karena Simon merasa sebagai orang yang lebih terhormat, pemuka agama. Dengan demikian, undangannya sebenarnya adalah hanya sebuah formalitas sebagai orang yang tahu berterima kasih. Tapi sayang, Simon melupakan hal-hal yang mendasar yang harusnya dilakukan oleh seorang tuan rumah. Apalagi Simon, saudara sekalian, juga melakukan hal-hal yang sangat tidak wajar pada waktu itu. Kenapa? Di ayat 48 Lukas pasal 7, ayat 48 Lukas pasal 7 di sana dikatakan bahwa Simon tidak mengoleskan minyak pada Yesus dan murid-muridnya. Ternyata pada zaman itu mengolesi kepala para tamu dengan minyak adalah tanda
berkenan kepada tamu itu, akrab dengan tamu itu. Tamu itu dianggap sebagai orang dekat. Dan minyak zaitun yang biasa dioleskan di rambut ketika hari sedang panas, ketika sepanjang hari sudah menghadapi debu dan sebagainya, akan mengakibatkan kepala para tamu itu segar, ya, sejuk, tidak gatal. Tetapi ternyata Simon gagal memberikan penghormatan kepada Yesus dalam acara makan di rumahnya. Kenapa? Karena hatinya tidak tulus. Hatinya tidak tertuju kepada Yesus dengan sepenuhnya. Dia mencari kesalahan dan mengabaikan hal-hal yang mendasar sebagai tuan rumah yang baik. Nah, ada sebuah pertanyaan yang harus ditanyakan kepada umat Tuhan pada akhir zaman ini. Apa itu? Sudahkah kita menghormati Yesus ketika kita mengundang Yesus ke rumah kita? Apakah saudara dan saya mengundang Yesus ke rumah kita? Ke rumah kita masing-masing? Iya, setiap pagi kita undang dia datang. Setiap malam kita undang dia datang. Setiap saat kita berdoa, kita undang dia datang. Saudara sekalian yang terkasih, tetapi benarkah kita sudah menghormati dia ketika dia masuk ke rumah kita? Menghormati Yesus di rumah kita artinya menjadikan Yesus sebagai yang terutama dan utama di rumah kita. Artinya, jika Yesus datang ke rumah kita hari ini, saat ini, dia akan merasa seperti di rumah sendiri. Itu berarti kita tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyingkirkan atau menyembunyikan hal-hal yang akan membuat kita malu kalau dilihat Yesus. Artinya, di rumah kita tidak ada ruangan, tidak ada lemari, tidak ada laci yang tidak dapat dilihat oleh Yesus. Itu berarti tidak ada yang kita sembunyikan dari Yesus. Menghormati Yesus di rumah kita, artinya dia akan merasa nyaman menonton apa yang kita tonton. Yesus akan merasa nyaman mendengarkan musik apa yang kita dengarkan. Yesus akan merasa nyaman ketika dia bergabung dalam percakapan kita di rumah tangga. Yesus akan merasa nyaman ketika dia membaca majalah dan buku yang ada di rak buku kita. Menghormati Yesus di rumah kita berarti kehadirannya selalu kita rindukan melalui doa, melalui nyanyian pujian, dan juga melalui mendengar suaranya melalui Alkitab yang kita baca. Menghormati Yesus di rumah artinya kita memperlakukan istri dengan cinta dan hormat yang pantas untuknya. Bagi kita suami, istri-istri menghormati Yesus di rumah artinya menghormati suami dan menghargainya sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab. Menghormati Yesus artinya sebagai orang tua kita melakukan yang terbaik bagi anak-anak kita. Anak-anak melakukan yang terbaik bagi orang tua. Ya. Kita harus belajar dari apa yang dilakukan oleh Simon, orang Farisi. Dia mengundang Yesus, tetapi dia tidak sepenuhnya dengan tulus mengundang Yesus. Saudaraku sekalian, pertanyaannya, apakah saudara dan saya benar-benar tulus menghormati dia ketika ada di rumah kita? Baik, yang kedua, saudara sekalian, orang yang kedua yang disebut dalam kisah ini, kita coba kembali kita membuka Yohanes pasal 12, ayat yang kedua. Dikatakan di sana, di situ diadakan perjamuan untuk dia, untuk Yesus, dan Marta melayani. Nama kedua yang disebut adalah Marta. Apa yang dilakukan Marta? Melayani. Kita dapat membayangkan, saudara sekalian, Marta dengan sukacita memasak, dengan sukacita mengkoordinir orang-orang yang masak di rumah itu. Karena yang diundang banyak, tentu saja Marta tidak sendirian. Ya. Tetapi kita bisa membayangkan betapa dengan senyum manis penuh sukacita, dia menyediakan, dia menyajikan makanan terbaik. Marta berusaha memberikan yang terbaik dari hatinya
untuk Tuhan yang sangat Dia kasihi. Saudaraku sekalian, kalau kita membuka dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42, Lukas 10 ayat 38 sampai 42, di sana diberikan sebuah kisah bahwa Marta adalah pengurus rumah tangga yang selalu mengkhawatirkan tamu-tamunya. Ketika Yesus datang ke rumahnya, dia khawatir kalau tamunya tidak terlayani dengan baik. Kita lihat, Marta, seorang yang mengasihi Yesus, dia penuh perhatian dan melalui keahliannya masak, menyediakan makanan. Dia melakukan yang terbaik. Kita lihat, bagi Marta, menghormati Yesus berarti melayaninya dengan sepenuh hati. Bagi Marta, yang ahli masak itu, melayani atau menghormati dia adalah melakukan dengan sukacita apa yang paling dia kuasai, ya, yaitu memasak. Dia menunjukkan kasihnya kepada Yesus melalui pelayanan dapur yang sempurna. Saya yakin di jemaat di Ponorogo banyak Marta-Marta yang memiliki karunia rohani, menyediakan makanan yang sempurna. Ya, kita bisa melakukan yang terbaik. Kita sajikan untuk Yesus yang terbaik. Ya. Itulah pelayanan dari Marta. Kemudian orang ketiga yang kita akan lihat di ayat yang kedua adalah di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sekarang kita masuk orang yang ketiga, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Lazarus, ada apa dengan Lazarus? Yohanes mencatat bahwa Lazarus adalah salah satu dari orang yang ikut makan dengan Yesus. Kita tahu siapa Lazarus, ya, orang yang pernah dibangkitkan oleh Yesus. Sekarang, kalau kita membaca secara sekilas dan kita memiliki pemikiran negatif, maka kita akan mudah untuk membaca sesuatu yang negatif dari naskah ini, ya, dan menyebut Lazarus orang yang malas karena dia hanya duduk untuk makan. Tetapi itu salah, itu tidak tepat. Sementara Marta sangat sibuk menyediakan makanan bagi Yesus. Dan semua yang hadir dipuaskan dengan makanan Marta. Lazarus hanya ingin menikmati kehadiran Yesus. Dia tidak peduli dengan makanan. Dia hanya ingin bersekutu dengan Yesus. Dia hanya ingin berbicara dengan Yesus di meja makan itu. Dia hanya ingin mendengarkan apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh Yesus. Dia hanya ingin menikmati setiap menit di rumah Simon itu untuk dekat dengan gurunya. Saudara sekalian, ada yang lebih penting dari makanan, yaitu kesempatan untuk duduk mendengar apa yang Yesus katakan. Dan itulah yang dilakukan oleh Lazarus. Dia menikmati persekutuan dengan Yesus. Sekarang, mari kita lanjutkan membaca ayat yang ketiga. Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ini sangat menarik. Kenapa? Dia tidak membantu, ya Maria tidak membantu Marta menyajikan makanan bagi Yesus. Dia juga tidak menikmati percakapan dengan Yesus seperti biasanya. Kita masih ingat ketika Yesus dan murid-muridnya datang ke rumah mereka, ketika Marta juga sedang sibuk menyiapkan makanan bagi Yesus dan murid-murid, yang dilakukan Marta adalah duduk di kaki Yesus, mendengar pengajaran Yesus. Tapi kali ini di rumah Simon, ketika Marta sedang sibuk masak, ketika Lazarus sedang sibuk mendengarkan apa yang Yesus katakan, Maria tergerak hatinya
untuk menyatakan kasih kepada juru selamat dengan cara yang tidak biasa. Apa yang Maria lakukan? Dia mengambil satu buli-buli minyak narwastu yang mahal. Untuk apa? Bukan untuk dijual. Ya, biasanya kalau ada pesta, kalau pedagang minyak ya, minyak wangi, siapa yang mau beli ya, kesempatan tuh banyak orang datang. Tetapi yang dilakukan Maria ketika dia membawa buli-buli minyak narwastu yang mahal, dia mengurapi kaki Yesus. Kemudian dia menyeka kakinya dan dengan rambutnya. Dan dikatakan di ayat yang ketiga tadi, bau harum memenuhi rumah itu. Saudara sekalian, mari kita perhatikan beberapa hal yang Maria lakukan dalam mengurapi Yesus. Yang pertama, dia memberikan yang terbaik untuk Yesus. Kitab suci berkata bahwa minyak wangi itu mahal harganya. Dan faktanya memang sepadan dengan apa yang diperoleh oleh seorang pekerja selama bekerja penuh dalam 1 tahun. Dia mencurahkannya dengan total, dia mempersembahkannya. Ini adalah harta yang paling mahal yang pernah dia miliki, yang dikumpulkan dari uang-uang yang dia dapatkan, ya, dan dia berikan kepada Yesus. Dia curahkan di kaki Yesus. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang mengaku Yesus sebagai sahabat, tetapi tidak pernah mengenalnya sejauh yang Maria kenal. Tidak pernah melakukan yang terbaik seperti yang Maria lakukan untuk Yesus, sahabat kita yang kita kasihi. Saudaraku sekalian, banyak umat Tuhan yang tidak bersedia memberikan kepada Yesus anak-anak mereka untuk melayani Tuhan. Tidak harus jadi pendeta, tidak. Tetapi seringkali orang tua melarang anak-anaknya ketika mereka aktif di gereja, ketika mereka terlibat dalam pelayanan di gereja. Kita mengatakan bahwa kita sahabat Yesus. Kita mengatakan kita menghormati Yesus. Tetapi di waktu yang sama, kita melarang anak-anak kita terlibat dalam pelayanan. Kita tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ada banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi tidak bersedia memberikan waktu terbaik bagi Yesus. Ya. Itu bukan berarti hanya hari Sabat seperti sekarang, tetapi seringkali kita melupakan waktu-waktu terbaik tiap hari untuk Yesus. Kalau begitu, apakah kita menghormati Yesus? Kalau kita tidak memberikan waktu terbaik bagi Yesus. Ya. Bahkan ada yang tidak bersedia memberikan kepadanya 1/10 dari berkat yang Tuhan sudah percayakan padanya. Sabat ini di jemaat di Ponorogo ada sabat perpuluhan. Satu hal yang luar biasa. Walaupun di tengah krisis, umat Tuhan tetap setia mengembalikan milik Tuhan. Tetapi banyak orang yang mengaku sebagai murid Yesus, sahabat Yesus, tidak bersedia memberikan 1/10 dari berkatnya, tidak bersedia mengembalikannya kepada Tuhan, Sang Pemberi itu. Bahkan ada yang tidak sepenuh hati mentaati perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya kebetulan kita pelajari sekolah Sabat hari ini. Bagaimana perintah-perintah Allah menuntun umat-umat Allah tetap dalam keselamatan. Tetapi ada yang mengaku umat Tuhan tidak mentaati perintah-perintah itu dengan sepenuh hati. Apakah dengan demikian bisa dikatakan kita menghormati Yesus? Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Yesus memberikan hidupnya untuk kita. Ya, seperti lagu yang sering kali kita nyanyikan, kalau gitu apa yang kita berikan kepadanya untuk menghormati dia? Sudahkah kita memberikan yang terbaik yang kita miliki kepadanya? Dan jika tidak, dapatkah dikatakan kita bahwa kita benar-benar mengasihi Yesus? Saudaraku sekalian, menuangkan minyak yang berharga di kaki Yesus adalah satu hal. Tetapi menyekanya dengan rambut adalah hal yang lain.
yang luar biasa. Mengapa? Karena rambut bagi wanita adalah mahkota, adalah kemuliaan, adalah kehormatan. Dan ketika seorang wanita menyeka kaki seseorang dengan rambutnya, artinya wanita itu sedang merendahkan dirinya serendah-rendahnya dan mengangkat setinggi-tingginya Yesus yang adalah juru selamatnya. Itulah yang dilakukan oleh Maria. Dia betul-betul merendahkan dirinya. Dia betul-betul membawa semua yang dimiliki di kaki Yesus. Dan dia meninggikan Yesus sebagai juru selamatnya. Fokus Maria adalah dia hanya ingin merendahkan diri. Dia hanya ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Yesus. Dia tidak peduli apapun pandangan orang atau apa yang dipikirkan orang pada saat itu. Fokusnya adalah merendahkan diri, meninggikan Yesus, menghormati Yesus. Pelajaran yang kedua dari Maria adalah Maria tetap menyembah Yesus walaupun dikritik. Kita lihat ayat keempat, Yohanes pasal 12 ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, ayat 5, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan pada orang-orang miskin? Kita lihat, perbuatan menghormati Yesus yang datang dari hati Maria justru mendapatkan tanggapan negatif, kritikan dari salah satu murid Yesus. Saudara sekalian, 300 dinar itu kalau mungkin kita rupiahkan sekarang ya, sekitar 14.500.000 rupiah. Dan sebenarnya kalau kita berpikir, masuk akal juga apa yang dikatakan Yudas, 14.500.000 rupiah kalau diberikan beras, atau diberikan minyak, bisa untuk mencukupi kebutuhan banyak orang. Tetapi Maria memberikannya menurut pandangan Yudas sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Karena hanya dicurahkan di kaki Yesus. Saudara sekalian, ketika kita menyembah Tuhan dari hati kita, perhatikan ini, ketika saya dan saudara memiliki kerinduan dan melakukan penyembahan, menghormati Yesus dalam ibadah, akan selalu ada orang di sekitar kita yang akan mengatakan, Anda menyia-nyiakan hidup Anda. Buang-buang waktu, buang-buang harta, buang-buang uang, buang-buang kesempatan. Selalu ada orang yang akan menyalahkan kita bahwa yang kita lakukan dalam menyembah Yesus, mempersembahkan tenaga, harta, talenta, semua waktu terbaik itu adalah sia-sia. Ya. Tetapi saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Maria tidak peduli apa kata orang tentang penyembahannya kepada Yesus. Fokusnya adalah dia merendahkan diri, mengangkat tinggi Yesus. Kita harus berhenti mencemaskan apa kata orang. Apa yang dipikirkan orang tentang ibadah kita. Kita harus tetap menyembah Yesus. Fokus kepada Yesus. Nah, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan tadi di ayat 3 bahwa ketika dia menyeka kaki Yesus yang telah ditumpai dengan minyak, maka aromanya tidak hanya melekat di rambut Maria, tidak hanya melekat di kaki Yesus, tetapi bau harum memenuhi seluruh ruangan. Apa artinya? Ibadah kita yang sejati ketika kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, ketika kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, dan hanya untuk mengangkat tinggi, memuliakan namanya, maka hasil dari ibadah itu akan menjadi berkat. Kehadiran kita yang diubahkan menjadi berkat bagi anggota jemaat lain, juga menjadi berkat bagi orang-orang di mana kita hidup. Saudara sekalian, yang ketiga, Maria menghormati Yesus ketika ada kesempatan. Tidak hanya ketika hari Sabat, tetapi kapanpun ada kesempatan, dia melayani, menghormati Yesus. Coba kita perhatikan di ayat yang ke-7 dan ke-8.
Yohanes 12. Dikatakan, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini untuk mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Perhatikan ini. Tetapi aku tidak selalu ada pada kamu. Maria tahu, Yesus tidak akan selalu ada bersama dengan dia. Karena Yesus sebentar lagi akan disalibkan. Saudara sekalian, ayat ini tidak membuktikan bahwa Yesus tidak peduli pada orang miskin. Walaupun ayat ini mengatakan orang miskin selalu ada pada kamu. Bukan berarti Yesus tidak peduli pada orang miskin. Kenapa? Sepanjang pelayanannya 3,5 tahun, Yesus selalu dekat dengan orang miskin. Yesus selalu memberikan pertolongan, selalu memberikan perhatian khusus kepada orang-orang miskin. Jadi, apa yang dimaksud Yesus? Orang miskin selalu ada padamu. Ya. Yesus hanya ingin menekankan, kalau ada kesempatan bersama dengan Yesus, jangan disia-siakan. Kalau ada kesempatan belajar firman Tuhan, jangan dilewatkan. Kalau ada kesempatan menambah pengetahuan kita tentang kebenaran, jangan disia-siakan. Kenapa? Karena orang miskin selalu ada padamu. Artinya, murid-murid, walaupun Yesus nanti tidak bersama-sama dengan mereka, orang-orang miskin tetap harus dipelihara. Itu adalah sebuah tanggung jawab, itu sebuah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Tetapi semua perbuatan baik itu tidak boleh menggantikan waktu kita bersama dengan Tuhan. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus bukan tidak peka terhadap orang miskin. Dia hanya menyatakan sebuah realita. Orang miskin akan tetap menjadi tanggung jawab umat-umat Tuhan untuk dibantu, untuk ditolong. Tetapi waktu bersama dengan Tuhan tidak bisa diganti oleh apapun. Perbuatan baik sebaik apapun tidak bisa mengganti ibadah kita kepada Tuhan. Maria tidak selalu memiliki kesempatan untuk mengurapi kaki Tuhan dengan minyak. Dan karena itu, dia harus melakukannya ketika ada kesempatan. Walaupun kesempatan itu pada waktu perjamuan makan, walaupun kesempatan itu pada waktu pesta, tetapi dia mengambil kesempatan yang ada untuk melakukan yang terbaik bagi Yesus. Sama seperti Lazarus, walaupun itu waktunya pesta makan, tetapi adalah kesempatan terbaik untuk mendengar, untuk duduk dekat kaki Yesus. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak boleh menunda-nunda sampai besok atau sampai kapan ketika waktu kita longgar untuk melayani Tuhan. Kita tidak boleh menunda sampai suatu saat ketika kita punya banyak waktu yang tidak terganggu oleh pekerjaan untuk melayani Tuhan. Kita harus menggunakan setiap waktu, dimanapun berada, kapanpun itu, untuk menghormati Yesus. Sebagai kesimpulan, saya ingin membaca sebuah kutipan yang terdapat dalam Kerinduan Segala Zaman, Jilid 2, halaman 183, ayat 3. Kerinduan Segala Zaman, Jilid 2, halaman 183, alinea 3. Ini akan memberi gambaran kepada kita bahwa kita bisa menghormati Yesus dengan segala sesuatu yang kita lakukan, walaupun sangat sederhana sekalipun. Saya akan baca. Kristus menghargai tindakan penghormatan yang timbul dari hati sanubari. Bila seorang berbuat sesuatu kebajikan kepadanya, dengan kehormatan surga, diberkatinya orang yang melakukan. Ia tidak menolak kembang yang paling sederhana yang dipetik oleh tangan seorang anak dan dipersembahkannya kepadanya. Mereka yang dipersembahkan kepadanya dengan perasaan penuh kasih
Ini luar biasa. Ya. Bahkan seorang anak kecil yang memetik bunga pun dan dipersembahkan dengan perasaan penuh kasih pada Yesus, itu sangat berharga bagi Yesus. Saya lanjutkan. Dia menerima persembahan anak-anak dan memberkati si pemberi. Ini yang sangat luar biasa, saudara sekalian. Dia mencatat nama mereka dalam buku kehidupan. Saudara sekalian, anak kecil yang memetik bunga dipersembahkan kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Seorang ibu yang melakukan kegiatan memasak, memberikan yang terbaik dengan sepenuh hati. Seorang diakon yang melakukan membersihkan gereja yang dilakukan dengan sepenuh hati. Seorang yang membaca mision yang dilakukan dengan sepenuh hati. Anak-anak kita yang menghafalkan ayat-ayat hafalan dipersembahkan dengan sepenuh hati. Orang-orang umat-umat Tuhan yang dipercaya sebagai MC, walaupun kata orang hanya sebagai MC, tetapi di depan Yesus tidak ada kata hanya sebagai MC. Itu adalah pelayanan yang terbaik kalau kita lakukan dengan penuh kasih kepada Yesus. Kalau itu kita lakukan bukan untuk manusia, bukan untuk anggota jemaat, tetapi untuk Yesus, itu menjadi hal yang berkenan, memuliakan, menghormati Yesus. Saudara sekalian, bukankah sahabat ini adalah sahabat istimewa bagi kita tidak hanya di Jawa Timur, ya, tetapi di Indonesia, bahwa hari ini adalah hari yang sudah ditentukan bagi kita untuk menghormati Yesus. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membagikan buku-buku yang telah ditentukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, buku misionaris yang sudah ditentukan. Salah satu bentuk saya mengasihi orang lain, saya membagikannya kepada orang lain. Saya ingin orang lain menjadi milik Yesus. Kita lakukan dengan penuh kasih kepada mereka. Dan hari ini juga adalah sahabat istimewa bagi umat-umat Tuhan kita di Jawa Timur. Kenapa? Karena sahabat ini adalah sahabat di mana kita peduli kepada anggota yang membutuhkan. Ya, jemaat-jemaat telah menyiapkan bingkisan yang sangat dibutuhkan bagi anggota-anggota kita. Kalau itu kita lakukan, entah seberapapun yang kita dapat berikan. Mungkin ada yang bisa memberikan berasnya, bisa memberikan minyaknya, bahkan mungkin kalau kita tidak bisa memberikan hal itu, tetapi punya tenaga untuk menyalurkannya dengan sepenuh hati, alangkah indahnya di depan Yesus. Kita menghormatinya sebagai juru selamat. Kita berharga di matanya. Izinkan saya membuat ringkasan praktis bagi kita. Bagaimana kita menghormati Yesus. Yang pertama adalah, saudara sekalian, jadikan Yesus tamu di rumah kita, walaupun tamu kita itu tidak kelihatan. Kita buka hati, kita buka rumah kita, agar Yesus masuk, mendapatkan kita, makan bersama-sama, menjadi orang yang terpenting dalam rumah tangga kita. Yang kedua, marilah kita mengambil waktu khusus setiap saat untuk merenungkan firman Tuhan. Semakin banyak kita merenungkan Dia dan firman-Nya, kita akan semakin menyadari kehadirannya bersama dengan kita. Kita akan semakin dituntun bagaimana menghormati Dia dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku sekalian, yang berikutnya, jangan pernah menolak pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Apapun bentuk pelayanan itu, jangan pernah kita menolak. Kenapa? Bisa jadi kesempatan melayani itu tidak pernah terulang lagi. Lazarus menggunakan waktu terbaik duduk bersama Yesus di lingkaran meja makan itu. Karena dia punya pemikiran, bisa jadi itu waktu terakhir. Maria menggunakan kesempatan melayani itu dengan sepenuh hati, karena dia berpikir, bisa jadi tidak ada kesempatan yang lain. Saudara sekalian,
ketika kita dipercaya untuk pelayanan di jemaat kita, jangan pernah menolak. Kalaupun kita merasa itu bukan kesanggupan saya, itu bertentangan dengan keinginan saya, jangan pernah menolak. Karena kesempatan itu bisa jadi tidak terulang lagi. Kesempatan untuk menghormati Yesus melalui pelayanan kita bisa jadi tidak terulang lagi. Bagus sekalian, selanjutnya, salah satu cara kita menghormati Yesus adalah dengan berbicara kepada orang lain tentang Dia. Apa artinya? Kita bersaksi. Mungkin kita tidak fasih lidah, tidak bisa bicara. Mungkin kesanggupan kita hanya membawa orang, mengundang orang, join di sahabat seperti ini, lewat Zoom ya, atau YouTube. Itu satu hal yang dapat kita lakukan. Kita bisa menghormati Yesus dengan mengundang orang lain untuk menerima buku yang kita bagikan, majalah yang kita bagikan, postingan di Facebook, postingan di YouTube yang dapat membawa orang datang kepada Tuhan. Saudara sekalian, pelayanan online adalah menjadi alat yang luar biasa saat ini untuk memberikan terbaik bagi Yesus. Menghormati Yesus dengan menceritakan tentang Dia kepada orang lain. Semakin kita peka terhadap pekerjaan Tuhan, semakin kita sadar akan kesempatan untuk menghormati Yesus. Ayat inti kita 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Lakukanlah semuanya untuk menghormati Yesus. Pertanyaan saya terakhir, sudahkah saya dan saudara menghormati Yesus melalui setiap hal yang kita lakukan, yang kita pikirkan, bahkan yang kita rencanakan? Semoga sahabat ini kita dipenuhi berkat. Amin.